Halo, selamat pagi semuanya. Jadi, eh, ketemu lagi dengan saya, Bapak Dewa, di pelajaran matematika kali ini ya. Jadi, sekarang kita bakalan ngebahas tentang operasi bilangan bulat. Nah, pertemuan sebelumnya atau minggu kemarin itu kita udah bahas tentang bilangan bulat, jenis-jenis bilangan bulat, dan lain-lainnya. Terus, sekarang yang bakalan kita bahas di sini itu adalah tentang operasinya, operasi bilangan bulat. Nah, kita langsung masuk ke tujuan pembelajarannya. Jadi di sini setelah menonton video, itu kalian atau siswa atau peserta didik itu diharapkan atau dapat memahami konsep operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi hitung yang nanti akan diajarkan. Nah, setelah itu, setelah menonton video ini, siswa itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat. Oke, kita lanjut. Nah, nih, sebelum kita masuk ke materi, kita sebaiknya review lagi nih. Review lagi pelajaran yang kemarin, yang udah kita bahas tentang jenis-jenis bilangan. Nah, kita tahu kemarin ada banyak banget kan jenis bilangan. Ada yang disebut sebagai bilangan asli. Nah, bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai tidak terbatas itu disebut sebagai bilangan asli. Nah, terus ada juga yang disebut sebagai bilangan cacah. Masih ingat bilangan cacah itu apa? Nih, ada tulisannya nih, bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu adalah bilangan asli, tapi dia ada nolnya. Jadi bilangan cacah itu kalau kita lihat anggotanya itu ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak terbatas. Terus apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Nah, di sini ada tulisannya kan ya. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Nah, bilangan asli 0 sampai bilangan asli 1 sampai seterusnya. Bilangan cacat 0 sampai seterusnya. Nah, yang disebut sebagai bilangan bulat itu adalah bilangan cacah yang ditambahkan dengan bilangan negatifnya. min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Jadi ini yang disebut sebagai bilangan bulat dan seterusnya ya di sini min 5 sampai minus tak terhingga. Dan di sini juga 5 sampai dengan tak terhingga. Nah, saya harap ini ditulis di buku catatan kalian ya, supaya kalian gak lupa karena ini penting. Suka muncul di ulangan-ulangan. Nah, terus kita lanjut ke materi intinya nih. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi di sini sebelum kalian memahami tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kalian itu harus tahu atau harus paham konsep dasarnya. Jadi di sini ada beberapa konsep dasar yang harus kalian pahami sebelum belajar ini. Yang pertama, kalau misalkan kalian ketemu bilangan positif atau positif, kalau misalkan dia ketemu dengan positif, itu hasilnya akan jadi positif. Terus kalau misalkan negatif ketemu dengan positif, itu jadinya negatif. Terus kalau misalkan ada negatif ketemu dengan positif ketemu dengan negatif, itu hasilnya juga sama, negatif. Terus ada juga negatif kalau ketemu sama negatif itu sama dengan atau hasilnya itu bakalan positif. Nah, perumpamaannya itu kayak gini nih. Jadi kalau misalkan bener dibenerin, nah itu hasil akhirnya adalah benar juga kan ya. Nah, terus kalau salah dibenerin, itu jelas salah, jadi negatif. Terus kalau misalkan benar disalahin, lah benar tapi kok disalahin, jelas salah, itu negatif. Nah, kalau misalkan salah disalahin, berarti benar kan, makanya dia positif. Makanya tadi benar dibenerin itu benar atau positif, atau salah dibenerin jelas salah, benar disalahin rugi dong ya, berarti negatif. Terus kalau misalkan salah disalahin, itu berarti dia benar. Makanya ketika min ketemu min jadinya positif. Nah, itu perumpamaannya supaya lebih mudah. Nah, kita masuk ke materi inti nih sekarang nih. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi di sini untuk mempelajari konsepnya itu kalian mungkin waktu SD udah pernah diajari tentang ini. Ini disebut sebagai garis bilangan. Untuk melakukan operasi penghitungan sederhana seperti ini, sebenarnya ini kan mudah kan ya. Kalau misalkan kalian masih ingat atau masih
jago lah, saya tahu kalian semua jago-jago menghitung. Nah, tapi konsepnya itu gimana? Kalian tahu nggak sih? Kayak misalkan 3 tambah 2, 5. Kok bisa sih 3 tambah 2 sama dengan 5? Nah, kita lihat di sini. 3, kita pakai garis bilangan ini ya. Jadi 3 itu kan di sini ya. Kita lompat. Misalkan dari sini. Mau ke 3. 1, 2, 3 di sini. 1 ke 3. Nah, terus selanjutnya itu adalah ditambah lagi sama 2. 1, 2, 3 ditambah lagi sama 2. 1, 2. Jadi tambah lagi di sini. Jadi angkanya berapa nih? Berarti kesimpulannya atau angkanya itu adalah dari sini ke sini. Berapa tuh? 5. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nolnya nggak dihitung ya. Kita lompatin 1, 2, 3, 4, 5. Makanya 3 ditambah dengan 2 itu hasilnya sama dengan 5. Nah, itu konsepnya. Nah, kalau misalkan kita hapus dulu. Nah, kalau misalkan 6 dikurang 4 gimana? Nah, kalau min ini berarti dia arahnya ke sebelah kiri. Kalau positif 6 di sini kan sebenarnya ini nggak cuma 6 aja, di sini ada angka plus sebenarnya. Dia positif, angka positif. Jadi 6 itu ke kanan, negatif itu ke kiri. Berarti kalau kita tuliskan itu jadinya kayak gini, plus 6 atau 6. Ini kan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dari garisnya dari sini ke sini 6. Nah, terus dikurangin sama 4. Dari 6 sini mundur 4. Ingat, yang huruf pertama ini, angka pertama ini nggak kalian hitung. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4. Berapa hasilnya? Hasilnya itu adalah dari sini ke sini. Berapa? 2. Jadi berapa? 6 dikurang 4 itu hasilnya sama dengan 2. Oh, tadi ini belum ya. Ini hasilnya sama dengan 5. Nah, sekarang kita hapus, kita kerjain yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada 4 ditambah negatif 6. Nah, nih, positif ketemu sama negatif. Positif ketemu sama negatif. Bener disalahin. Jadinya apa? Negatif. Jadi ini kalau kita sederhanakan jadinya 4 dikurang 6 gitu. Jadi caranya sama kayak tadi. Pertama 4, 1, 2, 3, 4 gini. 4 dikurang 6. 6 mundur kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dari sini ke sini. Berarti berapa nih? Hasilnya adalah kan dari sini ya ke sini. 1, 2. Berarti 2 kemana? Arahnya ke kiri atau ke kanan? Karena arahnya itu ke sini kan ya, ke kiri. Itu berarti hasilnya adalah minus 2. Maka 4 dikurang 6 itu hasilnya sama dengan min 2. Atau ini sebenarnya agak rancu juga. Bisa juga disebut kayak gini. Kalian punya uang 4.000 lah. Terus kalian ngutang 6.000. Makanya uang kalian itu adalah minus 2.000. Atau kalian punya utang 2.000. Itu sebenarnya agak rancu, tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan itu mempermudah kalian untuk belajar tentang positif dan negatif di sini. Oke, selanjutnya kita hapus lagi. Nah, ini sekarang kita mau ngerjain soal yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Soal yang keempat.
Jadi di soal yang keempat itu di sini ada min 5 ditambah dengan 7. Ingat min 5, min berarti dia arahnya ke kiri. 5 berarti 1, 2, 3, 4. 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia ke sini. 5. Terus ditambah 7. Tambah berarti positif kan ya? Kalau positif berarti dia ke arah kanan. Ditambah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat ya. Oke, sekarang kita bahas nih soal nomor 4. Jadi negatif 5 ditambah 7. 5 negatif. Ingat, negatif berarti dia ke arah kiri. Dari 0 ini dia ke kiri 5 kali. Ke kiri 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia ke sini garisnya. Oke, negatif 5 ditambah dengan 7. Nah, kalau ditambah 7 berarti ke kanan 7. 7 langkah. Jadi kalian ngitungnya, ingat di sini itu dianggap sebagai 0. Jadi ini nggak dihitung. Jadi kalian mulai ngitung satunya itu dari angka 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari sini ke sini. Dan penyelesaiannya itu adalah 0 ke sini. Berapa hasilnya? Adalah 2 plus 2. Jadi negatif 5 ditambah 7 itu sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita hapus lagi ini. Nah, sekarang negatif 2 ditambah negatif 3. Ingat, kalau misalkan positif ketemu dengan negatif, hasilnya adalah benar disalahin. Hasilnya adalah iya, salah. Masa benar disalahin? Kalau benar mah harusnya benar juga kan? Nah, makanya di sini supaya mudah, supaya nggak kebalik-balik, kita tulis aja di sini yang mudahnya negatif 2 dikurang dengan 3. Nah, kita tulis nih. Negatif 2. Jadi, dia ke kiri 2 kali. 1, 2. Ini negatif 2. Nah, terus ke arah kiri lagi, negatif lagi. Nambah lagi 3. Ingat, di sini dianggap 0. Jadi nggak dihitung. Kita ngitung satunya dari sini. Berapa kali? 3. Berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti dari sini ke sini. Nah, berarti kesimpulannya atau penyelesaiannya itu adalah dari 0 sampai dengan 5, min 5 ke arah kiri kan ya. Berarti hasilnya adalah negatif 5. Jadi negatif 2 atau min 2, min 3, negatif 2 dikurang 3 itu hasilnya sama dengan min 5. Oke, supaya rapi kita hapus lagi. Gitu. Nah, kan udah banyak tuh. Saya kasih contohnya. Sekarang coba kalian kerjakan soal berikut. Nah, pause videonya, nanti akan kita bahas bareng-bareng tentang hasil dari penjumlahan ini. Oke, sekarang pause videonya. Pause. Nah, udah dapat hasilnya semuanya? Gimana bisa? Udah dikerjain semua kan? Nah, kalau misalkan belum, pause lagi videonya.
kalian kerjain sampai beres dulu, sampai nomor 5 yang ini, sampai nomor ini. Oke, sekarang kalau masih belum, pause videonya silahkan. Saya tunggu. Oke, gimana? Udah beres semua? Nah, kalau misalkan udah beres, kita langsung ya. Ini kita langsung ke jawabannya supaya lebih cepat. Jadi, min 6 ditambah 7. Ke sini ke kiri 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ke kanan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti hasilnya kan 6. Dari sini ke sini kan ya. Berarti itu adalah 1. Nomor 1 hasilnya 1. Nah, negatif 4 dikurang 2. Negatif 4. 1, 2, 3, 4. Negatif 4. Terus dikurang lagi sama 2. 1, 2. Berarti hasilnya adalah negatif 6. Tapi karena kalian udah SMP pasti udah tau lah ya. Jadi nggak terlalu perlu pakai garis bilangan lagi. Bisa langsung. Oke, kita langsung sekarang. 4 plus minus. Positif ketemu negatif. Hasilnya 4 dikurang sama 3. Plus bener disalahin. Salahkan ya. Jadi negatif. Jadi 4 dikurang 3 itu hasilnya sama dengan 1. Terus kita ganti warna deh. Nggak bagus warnanya. Sekarang kita lihat di sini. Nomor selanjutnya. Negatif 2 dikurang. Kurang lagi nih. Salah disalahin. Berarti bener kan ya? Berarti kalau biar mudahnya kita buat jadi min 2 ditambah sama 4. Ingat, negatif jadinya positif. Nih, negatif jadinya positif. Jadi negatif 4 ditambah 4. Negatif 2 ditambah 4 sama dengan hasilnya 2. Nah, sekarang positif ketemu negatif. Jadi ini kita sederhanakan jadi negatif 4 dikurang 2. Hasilnya berapa? Negatif 6. Gitu. Oke, siapa yang benar? Selamat buat yang udah benar. Kalau misalkan masih salah, kalian tahu salahnya di mana? Nah, coba kalian koreksi lagi jawaban kalian dan perbaiki jawaban kalian. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat operasi, baik itu dalam penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, masih ingat kan tadi bilangan bulat itu yang kayak apa? Bilangan bulat itu dari negatif 0 sampai yang bilangan positifnya. Itu disebut sebagai bilangan bulat. Oke, yang pertama, sifat yang pertama itu ada yang disebut sebagai sifat komutatif atau tukar posisi. Jadi di sini, nah ini rumusnya. Ini harus kalian catat di buku catatan kalian. A plus B sama dengan B plus A. A itu apa sih? B itu apa sih? Nah, jadi maksudnya A itu adalah bilangan bulat yang terserah apapun, tapi yang positif ya. Kita buat yang positif aja. Pokoknya semua bilangan bulat. Kalau misalkan dijumlahkan, itu mau dibolak-balik kayak gimana juga. Misalkan A plus B sama dengan itu hasilnya bakalan sama kayak B plus A. Atau misalkan bisa juga kayak gini. A plus B plus C itu sama kayak C plus A plus B. Itu sama. Mau kalian bolak-balik gimana, kalau misalkan dia penjumlahan, itu hasilnya bakalan sama. Nah, kita lihat dari contoh soalnya coba ya. Contoh soalnya kayak gini. Misalkan kalian punya angka. Kita ambil angka yang kecil aja supaya mudah. Kita ambil angka 2. Jadi kita punya angka A itu kita buat 2, dan B nya itu kita buat 4 deh. 4. Jadi kalau kita pakai ini, berarti A plus B sama dengan B plus A kan katanya ya. Coba kalian lihat di sini. 2 ditambah 4 itu sama nggak dengan 4 ditambah 2? Coba kita lihat ya di sini. 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. 4 tambah 2 itu sama dengan 6 juga. Oh, ternyata 2 tambah 4 sama 4 tambah 2 itu hasilnya sama. Jadi mau dibolak-balik kayak mana juga sama. Nah, kalau misalkan kalian masih belum percaya,
kita ambil contoh yang lain. Kita buat, tadi kan bilang genap, sekarang kita pakai bilangan ganjil, 3 sama 5. Kalau misalkan A-nya itu sama dengan 3 dan B-nya itu sama dengan 5, coba kita lihat di sini. A tambah B sama dengan B plus A. 3 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 3. Bener nggak? Wah, kita lihat di sini. 3 tambah 5 itu sama dengan 8. 5 tambah 3, 8 juga. Oh, berarti 8 tambah 8, 8 itu sama dengan 8. Berarti 3 tambah 5 itu sama kayak 5 tambah 3. Nah, kalau di pengurangan gimana? Berlaku nggak yang ini di pengurangan? Kita lihat di sini. Kalau misalkan pengurangan ya, A kurang B, ini kan positif atau penjumlahan. Nah, ini pengurangannya. Misalkan A kurang B sama dengan nggak sih sama B kurang A? Kita cek di sini. Kita pakai yang genap. Genap 2 dikurang 4. 2 dikurang 4. Itu sama nggak kayak 4 dikurang 2? 2 kurang 4 berapa tadi ya? 2 ke kanan 2, 1 2, ke kiri 4, 1 2 3 4. Berarti hasilnya adalah min 2. Terus 4 kurang 2, 2. Nah, min 2 sama 2 itu nggak sama. Jadi min 2 tidak sama dengan 2. Jadi kalau untuk pengurangan ini nggak berlaku, nggak bisa dibolak-balik kalau untuk pengurangan. Nah, kalau masih nggak percaya, kita buat yang ini. Kita pakai yang itu. Oke, jadi kita misalkan A kurang B sama dengan B kurang A. Apakah iya ini? Misalkan ini ya, kita buat A-nya 3. 3 dikurang 5 sama dengan 5 dikurang 3. Bener nggak kayak gini? Sama dengan nggak sih mereka? Ini masih kita pertanyakan ya. Di sini juga masih kita pertanyakan tadi. Nah, 3 kurang 5 itu sama dengan min 2. Ya kan? Ke kanannya 3, ke sininya 5. Berarti hasilnya itu adalah min 2. Terus sama dengan 5 kurang 3. 5 kurang 3 itu adalah 2. Oh, berarti nggak sama. Min 2 itu nggak sama dengan 2. Berarti ini salah karena komutatif atau tukar posisi itu tidak berlaku jika dalam pengurangan. Nah, tapi bisa kalau misalkan kalian buat ini adalah, kalian anggap ini adalah penjumlahan. Jadi maksud dari kata-kata saya itu kayak gini nih. Kita ganti warna supaya enak dilihat, warna putih aja. Nah, pertama, kalau misalkan A dikurang A ditambah negatif. Nah, ini negatif B itu bakalan sama dengan, ingat, negatif B ditambah A. Nah, ini kan sama kan ya? Kalau misalkan hasilnya bakalan sama kan? Kayak yang ini negatif juga, di sini A min B kan jadinya. Di sini min B plus A, tapi gitu, itu bedanya. Nah, makanya tadi saya bilang ini nggak berlaku untuk pengurangan, tapi bisa kita buat jadi, kita anggap si pengurangannya itu jadi penjumlahan. Jadinya kayak gini rumusnya. Nah, ini boleh kalian catat juga. Nah, jadi kalau misalkan kalian nggak percaya, kita ambil contoh satu aja deh ini ya. Jadi kita ambil contoh yang genap, yang ini. A-nya adalah 2. 2 ditambah negatif 4. Negatif 4 sama dengan negatif 4. Kita kurung aja supaya lebih mudah lah ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu perlu juga sih. Gak apa deh. Ditambah sama 2. Coba ya. 2 ditambah negatif 4, hasilnya berapa? Negatif 2 sama dengan
min 4 atau negatif 4 ditambah 2 hasilnya berapa? Wah, ternyata negatif 2 juga. Berarti negatif 2 sama dengan negatif 2. Berarti persamaan ini itu berlaku. Gitu ya. Itu yang disebut sebagai sifat komutatif atau tukar posisi, yang mana itu merupakan sifat yang pertama. Nah, selanjutnya itu adalah asosiatif atau yang disebut juga sebagai pengelompokan. Nah, persamaannya adalah kayak gini. A ditambah buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan A buka kurung A ditambah B tutup kurung plus C. Gitu. Jadi ini. Nah, untuk lebih mudahnya kita langsung aja ke angka. Kita buat permisalan nih. Misal kita buat misal A itu sama dengan, yang gampang kita pakai 2. B nya kita pakai berapa ya? B nya kita pakai 5 deh. Terus C nya kita pakai 3. Oke, 2, 5, 3. Kita masukkan ke rumusnya. Bener nggak sih kalau A ditambah B plus C itu sama dengan A plus B ditambah dengan C. Kita buktikan, kita masukkan A-nya. A-nya kita ganti 2. Jadi di sini ada 2 ditambah B-nya berapa? 5 kan ya? 5 ditambah C. C-nya berapa? 3 ditambah 3 sama dengan A. A-nya berapa? 2 ditambah B 5 ditambah C. Berapa C-nya? 3. Kita jumlahkan. Nah, kalau misalkan ada kurung-kurung kayak gini, yang dikerjakan pertama itu adalah yang di dalam kurung. Jadi di sini yang di dalam kurung itu kan yang ini kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita sederhanakan, dia jadinya kayak gini. 2 ditambah 5 tambah 3 berapa? Karena ini kita kerjakan terlebih dahulu kan ya. 8 sama dengan 2 tambah 5 berapa? Ini yang lebih dulu karena dia di dalam kurung. 2 tambah 5 itu sama dengan 8 juga. Terus ditambah dengan 3. Sorry, ini bukan 8. Kok 2 tambah 5 8? 2 tambah 5 itu 7. Nah, 2 tambah 5 7 ditambah dengan 3. Jadi berapa nih hasilnya? 2 tambah 8 sama dengan 10. 7 tambah 3 10 juga. Nah, berarti 10 sama dengan 10. Berarti ini persamaan ini adalah benar adanya. Gitu. Nah, untuk yang dalam kurung itu biasanya ntar mungkin suatu saat kalian bakal menemukan operasi yang banyak banget kurung-kurungnya. Nah, urutan pengerjaannya itu kayak gini. Yang pertama itu adalah kalian kerjakan yang paling dalam. Nah, kurung yang paling dalam itu adalah kurung ini. Kurung biasa. Kurung biasa kalian kerjakan terlebih dahulu. Ini yang kalian kerjakan pertama. Terus ntar kalian bakal nemuin juga ada yang disebut kurung kurawal. Nah, ini kurung kurawal. Ini kalian kerjakan yang kedua. Terus ada lagi kurung siku. Ini yang kerjakan paling akhir. Yang kalian kerjakan nomor 3 gitu. Jadi misalkan ya, ada 2 tambah 3 dikurang 4 tambah 1. Ini ditanya sama dengan berapa? Nah, di sini ada kurung. Kurungnya itu ada di sebelah sini misalkan. Di sebelah sini kurung biasa. Terus di sebelah sini itu ada kurung kurawal.
Nah, terus di sini ada kurung siku. Nah, yang kalian kerjakan pertama itu adalah yang di sininya dulu. Berarti di sini 3 kurang 4 berapa? Min 1 kan ya? Berarti 2 ditambah min 1 ditambah 1. Nah, ini kita pindah ke sini. Hasilnya berapa? Ini min. Jadinya kan kalau misalkan kita bagusin deh ya. Dua dikurang 1 terus ditambah dengan 1. Nah, hasilnya itu, ini ingat, yang ini kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi 2 kurang 1 sama dengan 1 ditambah 1. Hasilnya itu sama dengan 2. Nah, kalau misalkan kalian salah nguranginnya atau salah ngoperasikannya, itu bisa terjadi kesalahan. Kayak misalkan gini, kalian misalkan kerjakan mau ngerjain ini, penambahannya dulu 2 tambah 3 aja langsung. 2 tambah 3 berapa? 5 dikurang 4, 1. 1 tambah 1, 2. Nah, ini kebetulan aja dia sama hasilnya. Nah, gitu. Itu yang disebut sebagai sifat asosiatif atau yang disebut sebagai pengelompokan. Nah, sifat selanjutnya. Oh, bukan. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Nah, di sini saya nggak akan mengisi semuanya, tapi ini kalian tulis di buku kalian lengkapi, lalu nanti kalian foto dan kirim ke link Google Form yang akan saya berikan nanti, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi nanti ya. Oke, jadi di sini kita punya A, B, dan C. A, B, dan C. Nah, di sini adalah A tambah B. A tambah B berapa? A-nya ada untuk kolom yang pertama, untuk baris yang pertama itu ada A-nya 1, B-nya negatif 6. Berarti di sini itu kan 1 sama negatif 6. Berapa tuh? Nah, oh iya, saya mau mengingatkan, untuk pengoperasian ini, hitung-hitungan di sini saya pakai angka-angka yang kecil dan mudah dimengerti. Jadi tapi jangan menggunakan kalkulator. Gunakan otak kalian supaya senam otak lah. Jadi karena semakin kita sering latihan menghitung, maka kemampuan otak kita itu bakalan semakin meningkat, bukan semakin nurun. Tapi justru kalau misalkan kita nggak pakai otak kita untuk berhitung, itu lama-lama otak kita bakalan malas ketika disuruh menghitung. Makanya kalian jangan pakai kalkulator untuk menghitung ini. Oke? Kita lihat di sini. Kita punya A 1, B negatif 6. 1 ditambah negatif 6. Hasilnya berapa? Negatif 5. Gitu ya. Terus selanjutnya, di sini saya buat, mau lompat di sini deh. B ditambah A. Saya mau ngerjain baris yang kedua. B ditambah A. Saya kerjain baris pertama deh. B tambah A. B tambah A itu berapa? B-nya itu negatif 6 ditambah A. Negatif negatif 6 ditambah dengan 1. Negatif 6 ditambah 1. Berapa hasilnya? Negatif 5. Gitu. Ingat, hati-hati dengan negatifnya. Terus kita lihat di sini. A plus B plus C itu berapa? A di sini adalah 1. B-nya itu adalah negatif 6.
Ini ditambahkan ya. Terus ditambah dengan negatif 11. Negatif 11. Karena ini kita pakai kurung kurawal aja, karena dia ada 2 kurungnya. Sama dengan berapa nih? Kita buat nih, ini 1, di sini min 6, di sini min 11. Berarti kita kerjakan yang ini dulu. Di sini kan hasilnya adalah 1 ditambah kurung kurawal, ini negatif 6, negatif 6 dikurang, ingat bener disalahin, berarti negatif kan, salah kan, 11. Hasilnya berapa? Negatif 6 kurang 11, berarti negatif 17. Terus ditambah 1, berarti negatif 16. Jadi di sini adalah hasilnya negatif 16. Min 16. Terus kalau yang di sini berapa tuh? Kita coba ya. A-nya adalah 1. Ini kita buat di sebelah sini. Kurang jauh, kita buat di sini. Hap. Nah, ini kita mengerjakan soal untuk yang di sebelah sini. Jadi kita pakai A-nya itu adalah 1, B-nya min 6, C-nya min 11 kayak yang tadi. Tapi kita pakai sifat asosiatif yang tadi, ini sama ini. Kita cek di sini. A 1, B min 6 ditambah min 6. Terus ini kurung kurawal ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan kalian pakai kurung biasa juga, yang penting kalian paham. Terus ditambah dengan C, C-nya itu adalah min 11. Nah, berapa ini hasilnya? Ingat, yang pertama dikerjakan itu adalah yang di dalam kurungnya terlebih dahulu. Ini 1 plus min, jadinya min. 1 dikurang 6 berapa? Udah SMP kan, berarti kalian bisa langsung lah ya. 1 dikurang 6. 1 kurang 6 adalah 1 ke kanan, 6 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kesininya adalah min 5. Nah, ditambah, ingat tambah min plus min, bener disalahin, hasilnya adalah negatif, negatif 11. Negatif 5 dikurang 11 berapa? Hasilnya negatif, ke kiri lagi, berarti nambahkan ya. Hasilnya adalah negatif 16. Berarti di sini hasilnya itu adalah negatif 16. Nah, ini silahkan kalian kerjakan sisanya yang nomor nomor 2 sampai nomor 5 ini silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Ingat, nanti difoto lalu kirimkan ke Google Form yang akan saya siapkan nanti. Oke, selanjutnya. Nah, identitas. Jadi, di operasi penjumlahan dan pengurangan itu ada angka yang disebut sebagai angka identitas. Nah, identitas itu maksudnya jati diri. Jadi kalau misalkan mau dia dijumlahin atau dikurangin dengan angka tersebut, hasilnya merupakan identitas atau dianya sendiri. Nah, identitas di operasi penjumlahan atau pengurangan itu adalah angka 0. Nah, kita coba di sini ya, kita cek di sini. Coba misalkan kita punya angka 1. 1 ditambah 0 berapa? Hasilnya ya 1 kan ya. Ini kan sama identitas ini kan. Awalnya 1 ditambah 0 jadi 1 lagi. Nah, kita coba lagi nih. 1 dikurang 0, hasilnya berapa? Ya 1 kan. Mau dikurang atau mau ditambah, hasilnya itu pasti bakalan bilangan itu sendiri.
kalau misalkan kalian nggak percaya nih, kita pakai 5 sekarang. 5 ditambah 0, hasilnya sama dengan berapa? Hasilnya ya tetap 5. 5 dikurang 0, hasilnya berapa? Ya tetap 5 juga. Berarti mau dijumlahkan atau dikurangin berapapun, kalau itunya 0, ini 0, itu hasilnya bakalan tetap sama aja. Ya dia sendiri hasilnya itu. Gitu. Paham sampai sini identitas? Oke, kalau gitu kita masuk ke penerapan sifat operasi hitung. Itu latihan soalnya. Nah, yang pertama nih, sebenarnya kalian ngerti nggak dari tadi tuh ngapain sih kita belajar tentang sifat-sifat kayak asosiatif, kumulatif, komutatif? Itu ngapain sih? Fungsinya untuk apa tuh? Nah, fungsinya itu adalah untuk mengerjakan masalah ini atau untuk memecahkan masalah di bawah ini yang bakalan kita kerjain ini nih. Jadi yang pertama, misalkan kalian tahu nih, kalian udah tahu sifat komutatif kayak mana, asosiatif gimana, identitas gimana. Nah, kalian mau ngerjain soal ini. Masih mudah ya? Bisa lah, 6 ditambah 7 berapa, ditambah 4 berapa. Nah, tapi ingat, ini mau kita bolak-balik kayak mana juga, hasilnya bakalan tetepan sama. Jadi, supaya mudah, kalian inti dari pengerjaan yang kayak gini, itu kalian cari, saya tulis di sebelah mana ya, di sini. Footnote aja. Kalian cari angka yang hasilnya itu puluhan, ratusan, atau ribuan, jadi banyak nolnya. Cari angka yang hasilnya 0. 0 maksudnya 0 tuh 0, 10, 100, 1000, dan seterusnya gitu ya. Supaya mudah, kayak misalkan di sini, mana yang kok misalkan dijumlahkan jadi hasilnya 0, 10, 100, atau 1000. Nah, itu adalah ini. Coba nih cek. 6 tambah 4 itu berapa hasilnya? 6 tambah 4 itu adalah 10. 10 ditambah 7 berapa? 17. Langsung deh. Gitu. Nah, coba kalian kerjakan soal yang ini. Tadi contohnya mudah, sekarang soalnya susah. Coba kerjakan soal ini pakai cara yang tadi. Nah, pause video ini dan coba kerjakan soal berikut. Soal nomor 2 ini. Ayo cepetan pause. Oke, udah beres belum? Nah, mana yang menghasilkan angka 00 atau ratusan-ratusan begini-begini nih? Nah, kalau kita lihat, wah masih ternyata gampang ini saya buatnya. Jadi ini sama ini kan 3, 7, 0, 7 tambah 1 lagi, 0 lagi, 5 tambah 1, 6 tambah 1, 7, berarti 700, 724 gitu kan. Oh, ini agak di bawah aja supaya gampang nulisnya. Nah, nih, kalau misalkan tadi saya kecepatan, saya ulangin. Nih, 573 ditambah 127 hasilnya berapa? Ingat 7 tambah 3, 10 kan? 10. Nah, 10 simpen 1. Kita simpen di 7 misalkan. 7-nya jadi 8. 8 tambah 2. 10 lagi kan? 0, 0. Nah, disimpen 1 lagi di depannya di 6. 6 tambah 1, 7. Tuh hasilnya 724. Nah, kalau misalkan kalian nggak percaya nih, berapa 573 tambah 127 itu kalian hitung nih pelan-pelan. 573 ditambah 127 nih. Kalian jumlahkan. 3 tambah 7 kan 0. Simpen 1 kan 8. 8 tambah 2. 0 lagi. Simpen 1. 6. 5 tambah 1 kan 6. Tambah 1 lagi 7. 700. 700 tinggal ditambahin sama yang angka ini. 724. Nah, itu hasilnya. Gitu, oke? Nah, coba kalian kerjakan soal yang ini, nomor 3. Oke, pause videonya dan kerjakan soal berikut.
Udah belum? Nah, kalau misalkan udah, kita bahas bareng-bareng nih. Nah, sekarang gimana caranya? Mana yang menghasilkan 0? Ada pengurangan lagi di sini. Kan sama aja. Ini saya depan belakang kurang kreatif ya, tapi nggak apa-apa buat belajar. Nah, ini 78 dikurang 28 dulu. Ingat ya, negatif ini adalah miliknya 28. Ya, positif di sini adalah miliknya 15. Nah, 78 di sini sebenarnya ada angka positif juga. Nah, di sini 78 dikurang 28 berapa tuh? Itu hasilnya adalah berapa coba? 50 kan? 50 ditambah 15 berapa tuh? 65. Beres gitu. Nggak perlu kalian ngitung pakai kalkulator. Udah saya buat soal yang paling gampang lah. Nah, selanjutnya nih, hitung cepat soal berikut ini. Pause videonya sekarang. Udah belum? Nah, kalau udah, kita kerjain bareng-bareng nih. Oke, mana yang angkanya sama-samaan? Aduh, nggak kreatif banget nih. 247 sama 147. Ini kita kurangin dulu. Ingat, negatif punya 147. Berarti 247-nya, si 147 ini kita taruh di depan. Kita buat jadi 247 dikurang 147 ditambah 137. Ini kan ya hasilnya. Nah, ini kita kerjakan lebih dahulu. Jadi hasilnya berapa nih? Ini 247 kurang 147. Itu hasilnya adalah, nah, itu hasilnya adalah 100 kan ya? Bener nggak? Wah, nggak percaya tuh, masa sih 100? Nah, kalau nggak percaya silahkan hitung. 247 dikurangin 147. Kita kurangin 7 kurang 7, 0. 4 kurang 4, 0. 2 kurang 1, 1. Berarti 247 kurang 147 itu adalah 100. Nah, 100 tinggal ditambah sama 137. Berapa hasilnya? Tambahin aja. Berarti hasilnya 237. Gitu, mudah kan? Nah, sekarang coba hitung soal berikut ini. Nah, pause videonya sekarang, kalian hitung. Nah, udah bisa? Gimana? Dapat hasilnya berapa? Oke. Kita cari bareng-bareng. Jadi, kalau di sini itu kalian harus kreatif mindahinnya. Jadi di sini yang kalian pindahin pertama itu adalah satunya kalian pindahin. Kalian pindahin deketin sama 9 nih. 1 tambah 9 berapa? 10. Oke, 10 dapat kan? Ada lagi nggak yang bisa jadi 10? Oh, ini ada nih. 6 sama 4. Ini berapa? 10 juga. Terus mana lagi? Oh, ada lagi nih. Warna kita beda ini. Ada lagi nih. 8 sama 2. 10. Terus ada lagi 7 sama 3. 10 lagi. Ini udah, 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 ini udah. Oh, berarti tinggal 5. 1, 2, 3, 4. 40 kan? 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Ada 4 10-nya, berarti 40. Sisanya 5, berarti hasilnya itu adalah 45. Beres gitu. Kalian nggak perlu ngitung pakai kalkulator gitu. Nah, itu manfaat dari penerapan sifat operasi hitung. Jadi, kalau misalkan kalian bayangkan, kalian nggak tahu sifat-sifat yang tadi, yang komutatif sama asosiatif tadi, kalian bakal ngitung 8 tambah 4 berapa, bingung pasti bingung. 8 tambah 4 berapa, 7 tambah 6 berapa, terus tadi ditambah 7 lagi, ditambah 6 lagi, bingung pasti. Tapi kalau misalkan kalian udah tahu sifatnya, kalian bisa langsung dapat jawabannya itu adalah 45 dengan mudah, tinggal diputar-putar aja.
gitu. Oke, sekian pembelajaran matematika kali ini, semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.